Sedang berdiri. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Yesus Kristus Sang Terang telah datang. Marilah kita datang untuk menyembah dan memuji Dia. Yesus Kristus Sang Terang telah datang. Dialah wujud kepedulian Allah bagi dunia. Umat yang kekasih, marilah kita memasuki ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita menyiapkan diri kita memasuki liturgi pelayanan firman. Kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur. Ketika kami boleh ada bersama-sama berkumpul di rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami boleh merayakan Natal di dalam malam Natal ini. Maka di dalam sukacita kami Engkau menyempurnakannya ketika kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan. Kami mau belajar darinya. Dan biarlah firman itu juga boleh tinggal di dalam hati kami dan dalam kehidupan kami. Dan mampukanlah kami ya Bapa, agar kami juga boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Kristus kami mau berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai ke-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atas terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap
sepatu tentara yang berderap-derap, dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari Titus 2 ayat 11 sampai 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita membuka Injil kita. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam.
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Mari berdiri." Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini pada malam hari ini adalah Season of the Heart. Ya. Ketika dengar kata season, yang terpikirkan itu apa? Pak Kris, terpikirkannya apa, Pak? Kalau dengar kata season, Pak? Apa? Liburan. Begitu dengar kata season, maka yang terpikir adalah liburan. Kalau Francis yang kepikir apa? Kenapa nggak main gitu? Oh salah. Kalau dengar kata season, yang terpikirkan apa? Musim duren. Ya, yang teringat adalah musim duren. Kalau Tea, dengar kata season, yang terpikirkan Tea apa? Apa? Diskon. Aduh, diskon dong, diskon. Langsung lihat ke atas. Kayaknya ada Steven di atas. Halo Steven. Kalau dengar kata season apa Steven? Liburan juga ya? Liburan juga. Oke, Le, matiin Le. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka kalau kita dengar kata season, maka kita akan dapatkan ragam. Betul nggak? Ragam. Yang terpikir adalah liburan, beberapa yang terpikir adalah liburan. Padahal ya, season itu kan kalau dengar kata season, kalau saya langsung kepikirnya ada 4. Ada 4 musim gitu ya. Padahal kita nggak ngalamin. Ya, ada semi gitu kan. Ada panas, lalu ada gugur, ada dingin. Lalu ada juga kalau yang 2, kepikirnya 2. Ada 2 macam. Hujan, panas. Tapi kalau di Indonesia dengar kata season banyak. Musim duren. Ya, musim apa lagi? Rambutan. Kalau semangka kayaknya sepanjang tahun ada deh. Walaupun duren juga sekarang sepanjang tahun ada gitu ya. Tapi yang terpikir adalah seperti itu.
Kalau season of the heart. Nah, paduan suara sangkakala akan menyanyikan pujian tentang season of the heart. Kita akan dengarkan pujian dari paduan suara sangkakala. Bapak Ibu perhatikan lirik yang akan mereka nyanyikan. Apa artinya season of the heart? Ya, lagu sudah dinyanyikan. Masih ingat nggak? Di awal tadi ngomong apa tuh paduan suara? Teks awal-awal. Ada yang ingat? Coba Pak John, tampilin lagi. Di awal sekali. Lihatlah, Natal telah tiba, kabar gembira sehangat api yang membara, berikan terang bagimu. Artinya apa? Ketika dikatakan lihatlah Natal telah tiba, kabar gembira sehangat api yang membara. Bahwa Natal itu membawa sebuah kehangatan. Membawa sebuah kehangatan di dalam kehidupan manusia. Persoalannya kehangatan yang bagaimana?
Bapak Ibu, memang kalau kita mau pikir-pikir ketika kita bicara soal kelahiran Tuhan, maka bentuknya tentunya nggak seperti ini. Nyaman. Tetapi padang pasir atau di daerah Bethlehem sana, maka keadaannya itu juga kalau siang adalah panas dan malam itu begitu dingin. Begitu dingin. Cuaca yang begitu luar biasa turun naiknya, siang panas, malam bisa begitu dinginnya. Tetapi sekarang dikatakan bahwa Natal itu membawa kehangatan. Kehangatan yang bagaimana? Sekarang aja udah sumuk. Kita belum lagi di padang pasir nih. Saya perhatikan bahkan saya sendiri dari tadi udah mulai begini-begini. Ya. Mau kehangatan yang seperti apa lagi yang dibawa? Maka Bapak Ibu ketika bicara kehangatan, Natal membawa kehangatan ini, membawa api yang membara ini bukan dalam pengertian cuaca, bukan dalam pengertian suhu ruangan. Tapi bagaimana kehangatan itu boleh ada di dalam hati. Di dalam hati. Kok hati ketika bicara hati mestinya nggak begini dong ya, begini. Kan hati adanya di sini. Tapi yang diomongin adalah heart. Season of the heart. Heart itu apa? Heart itu bukan lever, jantung. Hati, maka dalam dia pengertian definisi heart adalah jantung, tetapi juga ada arti kiasan. Kiasan adalah hati. Ketika kita bicara soal hati, maka kita begini. Membawa kehangatan, di mana kehangatan di dalam hati? Nggak ada kan Bapak Ibu beri kehangatan di dalam hati. Oke, mari kita hangat lalu kita taruh tangan kita di perut. Karena hati ada di situ kan sebelah kanan. Enggak, tapi kita akan mengatakan begini. Di sini. Di sini tuh di mana? Ini loh jantung. Ini loh pusat kehidupan. Walaupun saya diskusi ya pusat itu nggak cuma ini ya sebenarnya kan ini nggak sama sini ya. Tetapi ini yang menjadi sumbernya. Ini yang menjadi sumbernya. Maka kehangatan itu harus ada di dalam hati. Kenapa? Kok harus ada di dalam hati kehangatan ini? Kenapa? Apa yang terjadi dengan kelahiran? Kita lihat bacaan kita Bapak Ibu. Kita akan konsentrasi dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yang pertama-tama adalah bagaimana situasinya. Situasinya seperti apa? Alkitab menyebutkan, Alkitab menceritakan Kaisar Agustus mengeluarkan perintah. Perintah apa? Mendaftarkan diri masing-masing sensus. Sensus. Kalau kita sensus diapain Bapak Ibu? Petugas datang ke rumah. Ada berapa orang? Begitu kan? Tetapi Alkitab menyebutkan adalah bagaimana Kaisar Agustus ini memerintahkan, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sensus. Caranya gimana? Semua orang ayat 3 menyebutkan, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Mari Bapak Ibu kita coba berimajinasi. Bayangkan sensus pertama kali diadakan, lalu kita semua masing-masing pergi ke kotanya sendiri. Bapak Ibu ada yang pernah pergi berlibur ke daerah pada saat lebaran? Enak gak naik mobil? Siapa yang punya pengalaman pergi jalan ke Jawa atau ke daerah mana dengan naik mobil saat lebaran? Dari sini ke Jogja, sini gak usah jauh-jauh deh. Sini Cirebon, karena saya orang Cirebon ya. Sini Cirebon. Itu naik mobil, zaman sekarang nih kalau kita berangkat nih naik mobil, berapa kira-kira ya? 3 jam nyampe? Oh ini orang Cirebon ya salah, ini yang bolak-balik Cirebon tiap minggu. Berapa lama Pak Kris? 3 jam, 2,5 jam itu udah ngebut ya, 3 jam. Kalau pas lagi lebaran,
Dari sini Cirebon berapa lama? 3 jam. Hah? Tetap 3 jam, Pak Kris. Pak Kris yang nyetir, tetap 3 jam. Yang lain sama, tetap 3 jam. Luar biasa ke Paduri. Mau yang lebih dekat dari sini ke Delta, biasanya berapa lama, Sen? Hari Minggu 1 jam. Kamu paling lama pernah berapa jam? Pernah 2 jam lah ya, kurang lebih ya. 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Lalu pernah gak nyampe ke gereja. Akhirnya gak nyampe. Saudara-saudara, kita udah biasa. Kan mudiknya tiap tahun, betul? Udah tahu selahnya. Berangkatnya jam segini. Berangkatnya pas lagi sholat id. Supaya masih kosong. Oh jemput cepet-cepet. Ayo benar apa benar? Nah, berarti ketahuan tuh sering jalan tuh pas lagi sholat, pas lagi lebaran tuh gitu ya. Malam takbiran ini lebih canggih. Malam takbiran jalan kemana? Ke Monas. Macet ya. Bapak Ibu kita sudah biasa, betul? Every year kita pergi. Kita udah tahu celah-celahnya. Oh berangkatnya malam takbiran. Oh berangkatnya saat sholat id. Oh berangkatnya pas begini. Kalau pertama kali kayak gimana? Ya, saudara-saudara, ini pertama kali diadakan sensus. Pertama kali orang-orang kembali ke kotanya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Kebayang riwehnya? Kebayang repotnya? Udah gitu posisinya lagi kayak ntar cari orang hamil. Kayak Melisa. Mel, keluar kapan Mel? Oh 7 bulan. Masih jauh dia. Kayaknya yang mau deket itu Rosella. Ada Ocel. Oh Merisa masih jauh kok. Saya tahu dia kapan keluarnya nanti. Ocel kalau nggak salah. Ocel tuh ada si Ocel. Kalau nggak salah inget 2 minggu lagi dia keluar. Ya, bayangkan harus bawa si Ocel. Nggak pakai mobil. Nggak ada pesawat. Nggak ada kereta. Naik keledai. Perut gede. Bawa tambur lalu keropak, toplak, kebayang jalannya? Ya, saudara-saudara, perasaannya gimana? Perasaannya gimana? Gimana tuh heartnya? Aduh, saya kebayang itu riwehnya. Oh ada Bu? Nggak ada ternyata. GR. Makasih Ibu Iri. Ibu Artati, baik sekali ya. Itulah penatua GKI Kepaduri, siap dulu pendetanya. Ya, saudara, kan saya lupa jadinya sampai yang mana. Ya, artinya adalah bagaimana keadaan hatinya si Maria? Oh, dia lagi kacau balau. Ya, sampai di Bethlehem enggak dapat penginapan. Enggak dapat tuh penginapan. Kebayang enggak semakin kacaunya hati? Udah lagi kacau, capek, lelah ya. Lalu gak dapat penginapan, lahir. Ya. Saudara, ini dalam keadaan yang seperti inilah. Maka kemudian bagaimana nyanyian tadi dikatakan Natal itu membawa sukacita. Memberikan kemuliaan, membawa kehangatan. Membawa kehangatan. Kehangatan kepada siapa? Kehangatan dalam diri, dalam perasaannya Maria, Yusuf. Pertanyaannya lagi adalah, kok bisa? Lagi kacau balau loh. Ini lagi pendaftaran, nggak dapat tempat, lahiran kan nggak dioperasi pastinya ya. Pastinya lahir normal kan, susah. Tapi dikatakan adalah kehangatan
itu datang dan bagaimana kelahirannya itu boleh membawa kehangatan. Kita lihat lagi nyanyian tadi, season of the heart. Dikatakan di sana adalah, maaf saya pakai bahasa dewa ya. Oh, Christmas is the season of the heart and Jesus is the heart of it all. Jesus is the heart of it all. Ya. Jadi kehangatan itu datangnya dari mana? Jesus, Tuhan. Tuhan Yesus itulah yang membawa kehangatan di dalam diri dan hati Maria. Dari sini kita melihat bahwa yang menjadi pusat Natal itu apa? Yesus. Kristus. Dia yang boleh menjadi pusat, bukan ini. Bukan pohon Natal. Bukan Sinterklas. Bukan juga yang lain. Tapi pusatnya adalah Kristus. Yesus yang lahir. Itulah yang menjadi pusat. Maka dikatakan Christmas is the season of the heart and Jesus is the heart of it all. Dialah yang menjadi pusat segala sesuatunya. Nah, ketika Maria melahirkan dan dia melahirkan Yesus, kok bisa dia bersuka cita? Bapak Ibu, ini pesan Natal ini tidak bisa dipisahkan dari pesan-pesan Advent yang kita dengarkan tiap minggu selama 4 minggu. Yusuf mengalami pergumulan, Maria juga mengalami pergumulan. Tetapi ketika Maria berserah kepada Tuhan, hari ini yang tadi datang dalam kebaktian Advent keempat, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah kepadaku. Begitu kan? Ketika dia taat, dia menyerahkan dirinya, dia taat pada perintah Tuhan. Dan ketika dia melahirkan, dia tahu itulah juru selamat. Bagaimana kelahirannya, kehadiran Kristus itu boleh membawa kehangatan. Kenapa? Karena dia sudah berserah penuh kepada Tuhan. Dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia taat sampai akhir kepada perintah dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Natal setiap tahun kita rayakan. Tetapi apakah Natal ini boleh membawa kehangatan dalam diri kita? Hangat bukan gerah tadi yang begini-begini kita semua. Tapi kehangatan di dalam hati kita. Kenapa boleh hangat? Karena Yesus boleh lahir. Dan dia lahir di dalam hati kita. Dia lahir di dalam hidup kita. Dan kelahiran itulah yang boleh membawa kehangatan di dalam kehidupan kita. Tapi bacaannya belum kelar ya. Ada cerita selanjutnya ayat 8. Apa itu? Ayat 8 adalah tentang gembala. Bapak Ibu kita lanjutkan besok di kebaktian jam 8.30. Besok kebaktian 8.30 kita akan bicara soal gembala. Tapi malam ini kita boleh diingatkan bahwa Yesus yang lahir, season of the heart itu boleh hadir dalam diri Maria, dalam diri Yusuf. Dan dia boleh membawa kehangatan di dalam kehidupannya. Dan biarlah Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada saat ini juga boleh membawa kehangatan di dalam hati kita. Taruh dadanya, tangan kita di dada dan kita mengatakan, Yesus engkau boleh lahir dalam hati. Dan biarlah engkau boleh membawa kehangatan di dalam seluruh hati dan hidup kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan menolong kita. Amin. Diundang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Kita akan masuk dalam liturgi cahaya lilin. Bapak Ibu boleh menyiapkan lilin-lilin yang telah diterima. Anak-anak boleh siap-siap. Dalam gelapnya malam, dalam senyapnya kesunyian, kita mengenang Kristus yang hadir ke dalam dunia. Ia pun hadir di dalam hati kita, memberikan sukacita, memberikan kehangatan. Di malam
malam yang kudus ini, kita menghayati terangnya yang telah hadir membawa damai serta cinta kasih yang kekal. Pancarkanlah terangnya di tengah dunia. Umat diundang berdiri. Kami bersyukur ya Bapa, ketika kelahiran-Mu boleh membawa kehangatan di dalam hati kami. Kehangatan-Mu itu boleh membara di dalam diri kami, mendatangkan sukacita dan rasa syukur tak terkira. Ketika kami boleh melihat berkat Tuhan di dalam kehidupan kami, baik yang besar maupun yang kecil, itu semua adalah berkat anugerah Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjalani hari-hari kami di depan dengan penuh kehangatan dan membagikan kehangatan itu bagi sekitar kami, sehingga banyak orang mengenal Tuhan, banyak orang boleh merasakan kehangatan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.
Umat kekasih Tuhan, mari kita bersyukur atas anugerah Tuhan bagi dunia dengan memberikan persembahan. Ikutilah teladan para majus seperti yang ditulis dalam Matius 2 ayatnya yang 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Umat dapat memberikan persembahan dengan maju ke depan dan memasukkannya ke dalam palungan lewat jalur tengah dan kembali lewat jalur kanan dan kiri.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau mengasihi dunia ini. Engkau datang ke dalamnya membawa terang yang telah lama dinantikan. Bagai para majus yang datang dituntun terang, kini kami datang membawa persembahan sebagai tanda syukur atas terang-Mu yang menuntun kehidupan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan ini dan juga seluruh kehidupan kami yang kami persembahkan untuk melanjutkan misi-Mu di tengah dunia yang membutuhkan pemulihan dan sentuhan kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Rayakan dan teruskanlah cinta kasih Allah kepada dunia dengan penuh sukacita. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya damai dari Allah Bapa menaungi engkau. Kiranya terang Kristus Sang Bayi Kudus menyertai engkau. Kiranya tuntunan Roh Kudus mengobarkan sukacita di dalam hatimu dari sekarang sampai selama-lamanya.